Tapi saya tetap akan melanjutkan ini sebagai sebuah kewajiban, sebagai sebuah tugas untuk memberikan sekedar pemaparan, gambaran umum dari apa yang disebut dengan musikalisasi puisi. Eh, Kira-kira Balai Bahasa bisa tidak untuk apa menayangkan kemarin saya mengirim PowerPoint. Kalau tidak apa-apa juga saya akan bacakan saja. Bisa ya? Kalau Bisa, tidak, Bapak. ya, kalau bisa Mohon oke. ditunggu. Nih. Ya, kepada semua peserta, katakanlah kalau bagi saya ini workshop ya, semacam apa pelatihan, semacam apresiasi terhadap seni musikalisasi puisi yang mesti kita bahas bersama. Saya memberikan beberapa batasan-batasan sebagaimana pengalaman saya di bidang ini, eh, menjadi juri, membuat musikalisasi puisi pada tahun sebelum tahun 80-an. Saya sudah membuat musikalisasi puisi, kemudian sejak tahun 90-an saya aktif sebagai juri, sebagai narasumber untuk seni musikalisasi puisi. Eh, ada beberapa batasan yang barangkali kalau para peserta sekalian, para pembina, adik-adik sekalian mengunduh informasi ini di internet, barangkali bisa lebih lengkap lagi, tapi bervariasi. Tidak ada hal-hal baku karena masing-masing pengertian mempunyai apresiasinya sendiri. Saya berusaha untuk merangkum apa yang ada sepanjang pengetahuan saya, apa yang saya kemudian pungut, rangkum selama saya ikut di dalam pergulatan proses musikalisasi puisi ini sejak lama. Ini katakanlah proses berbagi apa yang kemudian adik-adik lakukan. Karena seni musikalisasi puisi ini boleh dikata merupakan satu genre seni baru yang muncul sejak menjelang tahun 1990. Ini sangat marak. Bagaimana sebuah puisi bisa dinyanyikan, dibawakan dengan musikalitas menjadi satu sajian. Orang selama ini kan menjelang tahun 90-an, orang melihat pertunjukan puisi itu dengan melihat orang membaca puisi. Jadi orang membaca, kemudian kalau memang itu dirasa belum komplit, ada musik yang mengiringi lamat-lamat, tapi pembacaan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi tidak menyatu dia, hanya mengiringi musik itu. Jadi membaca puisi sebagaimana persyaratannya dengan suara yang bagus, dengan intonasi dan sebagainya yang bagus, yang pas dengan puisi. Kemudian satu dua orang di belakangnya mengiringi dengan gitar. Jadi cuma musik itu sebagai pengiring, pengiring agar jangan sampai sepi suasana. Nah itu yang terjadi. Kemudian muncullah ide bagaimana kalau misalnya puisi-puisi yang bagus-bagus itu dinyanyikan, dielaborasi dengan musik. Jadi
tidak, musik itu tidak sekedar menjadi pengiring, tetapi menjadi bagian sebagaimana kita memasak. Jadi airnya itu misalnya eh, musik, bahan baku masakan itu apakah sayur, daging dan sebagainya itu puisinya. Jadi sedemikian rupa sehingga menjadikan itu sebagai sebuah masakan yang enak. Jadi ibarat masakan. Tidak misalnya puisi itu sebagai makanan tersendiri, kemudian air yang kita minum sebagai musiknya tidak, tetapi sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah itu makanya kemudian istilah ini muncul secara spontanitas saja pada tahun 90-an sebelum itu. Jadi musikalisasi puisi, bukan membaca puisi diiringi musik tidak, tapi sudah menjadi satu kesatuan. Memang pada akhirnya banyak muncul istilah-istilah lain yang berkaitan dengan puisi, misalnya dramatisasi puisi, fragmentasi puisi dan sebagainya. Jadi semuanya itu sah-sah saja, sah-sah saja. Dan istilah-istilah itu muncul sesuai dengan perkembangan. Jadi saya fokus sekarang pada musikalisasi puisi yang akan dilombakan. Ini sudah berjalan sejak lama. Musikalisasi ini dilombakan. Saya menjadi juri, ada lomba musikalisasi puisi pertama di Bali. Pada saat itu diselenggarakan oleh Bali Pos bekerjasama dengan Balai Bahasa, membuat lomba musikalisasi puisi seluruh Bali pada tahun, saya lupa tahunnya, tapi sebelum 1980-an. Jadi saya sebagai salah satu juri, sebelum lomba ini digelar, itu ada workshop. Jadi saya keliling Bali, mendatangi kantong-kantong budaya, mendatangi kantong-kantong komunitas, kemudian menjelaskan itu kepada calon-calon peserta. Jadi waktu itu saya menghadapi langsung para peserta, calon-calon peserta ini. Jadi apa yang dimaksud dengan musikalisasi puisi, kemudian apa pengertiannya, bagaimana melakukan itu yang saya lakukan. Jadi langsung, tidak seperti ini, tidak Zoom seperti ini. Jadi agak terbatas memang, karena saya tidak bisa menyentuh langsung proses itu sendiri. Jadi mendekati langsung. Jadi mereka pada saat itu ya melakukan hal-hal musikalisasi puisi, proses musikalisasi itu untuk pertama kalinya. Jadi mereka mengambil puisi yang kita sediakan, kemudian mereka membuat musiknya. Saya katakan pada saat itu berbagai hal, misalnya pelajari musiknya dulu, kemudian baru membuat aransemen dan sebagainya. Tidak membaca puisi kemudian diiringi musik, tidak. Tetapi bagaimana mengelaborasi itu semua. Nah akhirnya hampir tiap tahun kemudian Balai Bahasa menggelar lomba, termasuk kemudian diikuti oleh berbagai kampus, berbagai sekolah di Denpasar dan di luar Denpasar menggelar lomba musikalisasi puisi, dan saya hampir mengikuti semua, mengikuti sebagai narasumber maupun sebagai juri pada saat itu. Nah, sekarang saya akan mulai dengan pengertian dulu, ya. Coba dilanjut ini PowerPoint-nya. Ya, pengertiannya. Pengertian ini saya rangkum dari berbagai sumber, dari berbagai informasi. Sepanjang pengalaman saya melihat, mempelajari, sampai kemudian beberapa masukan dari para tokoh yang getol atau para pembina di sekolah-sekolah, termasuk info-info dari internet. Jadi pengertian pertama itu, apa yang dimaksud dengan musikalisasi puisi adalah membaca puisi secara musikal. Musikalisasi puisi yang dimaksud di sini, membaca puisi secara musikal itu, puisi itu dinadakan atau diiramakan sesuai dengan nada-nada musikal, walaupun tanpa musik. Walaupun tanpa musik. Jadi beda membaca puisi dengan menadakan puisi.
Sebelum menginjak ini, saya mungkin akan flashback sedikit tentang pengertian musik di sini ya. Musik itu kan terdiri dari nada-nada. Jadi nada-nada yang teratur. Ada nada diatonis, ada pentatonis. Nah, nanti saya akan jelaskan di bagian yang lain. Jadi pengertian pertama itu apa yang dimaksud dengan musikalisasi puisi adalah membaca puisi secara musikal. Puisi itu dinadakan, dinadakan walaupun tanpa musik. Akan lebih bagus kalau dengan musik. Nah, itu. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan musikalisasi puisi adalah menyanyikan puisi. Kalau tadi itu menadakan, bagaimana irama, kemudian walaupun tidak menyentuh nada-nada yang formal, tetapi sah itu sebagai musikal karena dia bernada. Kemudian yang kedua ini menyanyikan puisi. Menyanyikan puisi bisa saja dengan atau tanpa iringan musik. Jadi puisi itu dinyanyikan, tidak dibaca. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan musikalisasi puisi adalah membawakan puisi dengan cara bermusik. Nah, ini makin-makin ke dalam lagi. Kalau tadi membawakan secara musikal, dinadakan saja, kemudian menyanyikan puisi menjadi sebuah lagu. Kemudian yang ketiga ini lebih dalam lagi dengan cara bermusik. Dengan cara bermusik itu sudah di sana masuk unsur-unsur musikal. Misalnya membawakan puisi dengan ketukan, dengan nada, kemudian ditambah ketukan, kemudian ditambah aksen dan sebagainya. Itu dengan cara bermusik seperti itu. Jadi puisi itu terdengar dia ada unsur-unsur musikalnya. Jadi lebih dalam lagi ini dengan cara bermusik ini. Kemudian yang keempat, musikalisasi puisi ada saya merangkum pengertian seperti ini. Menyajikan puisi sebagaimana mementaskan musik. Jadi kalau saudara-saudara, adik-adik sekalian, para pembina sekalian, ingin menyajikan pementasan musik, di dalamnya ada puisi. Jadi bagaimana menyajikan puisi itu sebagaimana mementaskan musik. Seperti itu. Tidak tampil di panggung kemudian membaca puisi, tidak. Sebagaimana mementaskan musik. Ada musiknya. Kemudian yang pengertian yang kelima adalah bermusik dengan materi. Materi itu yang dimaksud adalah lagu, syair, teks, puisi. Jadi puisi itu bisa berupa lagu, bisa syair, bisa teks. Jadi bagaimana kita membawakan puisi itu dengan cara bermusik dengan materi puisi. Jadi lebih dalam lagi itu. Kemudian yang berikut adalah bermusik dengan tema puisi. Nah, ini yang belum banyak digarap, belum banyak digarap. Dan ini masih dalam kriteria-kriteria ideal. Bagaimana bermusik dengan tema puisi. Jadi bisa saja musik itu misalnya kita mengambil puisi Aku, misalnya Akunya Chairil Anwar. Kemudian puisinya tidak dibacakan. Ini agak ekstrim. Tetapi puisinya, musiknya, musikalitasnya sudah menyuarakan puisi itu. Ini memang suatu kemungkinan-kemungkinan yang bisa digali, tapi tidak banyak diterapkan. Karena ini agak susah. Bagaimana mengangkat judul puisi, kemudian kita tampilkan dengan musik, tapi puisinya tidak dibacakan, hanya diwakilkan oleh beberapa perangkat alat musik. Ini memang agak ekstrem, jarang dilakukan, tapi bisa. Kemudian yang terakhir, mensenyawakan atau mengkolaborasikan puisi dengan musik. Nah, ini yang lebih komplit lagi dari pengertian 1 sampai 6 tadi, ini yang lebih komplit, mensenyawakan atau mengkolaborasikan puisi dengan musik. Nah, ini lebih intens lagi, lebih holistik lagi. Jadi semua unsur-unsur itu dipadukan. Apakah itu puisinya sedih, puisinya gembira, kemudian musiknya seperti apa, elemen-elemennya seperti apa, aransemennya seperti apa. Nah, itu secara pengertian seperti itu. Itu sudah maksimal saya bisa menginformasikan pengertiannya seperti itu.
Mungkin ada pengertian-pengertian lain yang sesuai dengan perkembangan zaman akan muncul lagi pengertian baru misalnya. Terutama tadi yang poin bermusik dengan tema puisi itu, barangkali itu bisa dijabarkan lagi karena pernah ada musisi-musisi terkenal. Misalnya kalau di Bali saya pernah melihat Gede Yudana, dia membawakan sebuah puisi dengan puisinya tidak dibacakan tapi sajian dia itu disebut puisinya berjudul ini gitu. Jadi sebuah sajian yang diambil dari puisi. Jadi puisinya tidak dinadakan, tidak dinyanyikan, tidak disebut seperti itu. Jadi itu agak ekstrim. Berikut ya, ini yang saya tadi katakan apa yang disebut musik, apa yang disebut dengan puisi, kemudian penyajian. Jadi ini merupakan tiga elemen dasar dari musikalisasi puisi. Itu yang pertama adalah puisi. Barangkali saya tidak meragukan lagi eh, para peserta semua, adik-adik, para siswa, para pembina, semua sudah tahu apa itu puisi. Jadi puisi itu adalah bentuk karya sastra yang memiliki kekhasan dalam penulisannya, yang memiliki kaidah estetika. Jadi puisi itu adalah sebuah bentuk tersendiri dibanding dengan kriteria-kriteria bentuk-bentuk sastra yang lain. Misalnya cerpen, kemudian esai, novel, dan sebagainya. Itu kan semua karya sastra. Puisi memiliki bentuk yang khas. Jadi saya anggap semua sudah tahu itu apa puisi. Jadi puisi itu memiliki kaidah estetika itu pasti. Itu pasti karena dia merupakan salah satu karya seni sastra. Jadi di situ ada irama, ada matra, matra itu dimensi, kemudian ada rima, rima itu semacam apa? Nuansa tinggi rendah, bahasa, daya ucap dan sebagainya. Kemudian ada susunan lirik atau syair dan terakhir itu bait, ada bait, bait. Puisi, semua puisi memiliki bait. Terlepas dari perkembangannya kemudian ada puisi yang terdiri dari satu kata saja, ada puisi yang terdiri dari 5 kata saja selesai, satu kalimat selesai. Ini puisi-puisi modern sesuai dengan perkembangannya. Tetapi yang kita bahas di sini adalah puisi-puisi, bentuk-bentuk puisi yang universal, universal yang banyak kita temui di dalam karya-karya sastra. Kemudian yang kedua, elemen kedua adalah musik. Jadi ketika kita berbicara tentang musikalitas, musikalisasi puisi, kata dasarnya di sana adalah musik. Jadi musik ini juga salah satu bentuk karya seni, salah satu bentuk daya ungkap manusia. Bagaimana manusia itu mengekspresikan kegundahannya, kegembiraannya lewat alat-alat, lewat nada-nada, lewat irama. Jadi ini yang disebut dengan musik. Jadi musik adalah bentuk seni bunyi-bunyian di audio yang memiliki kaidah estetika. Semuanya, baik puisi maupun musik, tetap kaidah estetika itu mengiringi. Dan itu syarat mutlak. Kalau tidak dia punya estetika, itu berarti bukan karya seni. Jadi bentuk seni bunyi-bunyian, audio. Jadi di dalam musik itu ada melodi, ada tangga nada, apakah dia diatonis, pentatonis, ada birama, ada tempo, ada ritme atau irama, ada harmoni, timbre, dinamika, dan ekspresi. Jadi kalau kita kupas lagi lebih dalam, terlepas dari barangkali peserta di sini sudah paham, tapi saya perlu menyeragamkan lagi pemahaman kita. Mohon maaf bagi yang sudah misalnya paham tentang itu, saya akan menjelaskan barangkali satu persatu.
yaitu melodi. Melodi itu adalah unsur musik utama. Jadi ada melodi. Melodi itu adalah eh, bentuk suara yang berbeda yang punya harmoni. Jadi melodi itu bisa ding dong ding dong ding dong ding dong ding. Itu melodi. Jadi tanpa kata. Jadi dia merupakan elemen-elemen yang punya grouping. Jadi dia bisa diolah sedemikian rupa melodi ini menjadi eh, deretan yang kemudian menjadi lagu, menjadi aransemen dan sebagainya. Kemudian ada tangga nada. Nah, tangga nada ini sebagaimana yang saya jelaskan di awal tentang pengertian tadi, bahwa apa yang disebut dengan menandakan puisi, apa yang disebut dengan menyanyikan puisi. Jadi di situ kita bersentuhan dengan tangan nada. Ini unsur musik yang sangat penting. Tangan nada itu adalah deretan bunyi yang sudah terpola. Misalnya diatonis. Musik diatonis ini kan awalnya dari barat. Kita di dalam sejarah musik itu terbelah menjadi dua, ada musik barat, musik timur. Jadi musik barat inilah atau hal-hal yang datang dari barat ini yang kemudian kita pakai di seluruh dunia. Termasuk tangan nada diatonis ini munculnya dari barat sebelum eh, sebelum Masehi. Jadi di kalangan gereja kemudian mereka membuat nada-nada yang disebut diatonis. Jadi dunia timur belum tahu diatonis pada saat itu. Jadi diatonis itu terdiri dari 7 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do, atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu 7 nada. Dan seterusnya bisa kelipatan. Bisa di oktav pertama, oktav kedua, oktav ketiga, dan seterusnya. Itu diulang-ulang. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi diulang-ulang sedemikian rupa. Ada 7 nada, tidak lebih. Nah, kemudian tangga nada ini juga bisa pentatonis. Nah, ini yang kemudian pola ini muncul di timur bukan di barat. Jadi musik-musik di Cina pada abad ke-5, pada abad ke-8 itu sudah menciptakan nada-nada pentatonis. Pentatonis ini pun bisa dibagi dua, yaitu pentatonis pelok dan pentatonis slendro. Kalau slendro ini datangnya dari Cina. Kemudian pada zaman Sailendra ini meloncat ke Jawa, dibawa oleh para pedagang dari Cina ke Jawa pada zaman Sailendra. Makanya kemudian kenapa di Indonesia kemudian nada ini disebut slendro. Ini konon katanya berasal dari eh, dinasti Sailendra. Sailendra slendro. Slendro ini diatonis tangga nada pentatonis itu terdiri dari dua, bisa slendro, bisa pelong. Slendro ini terdiri dari 5 nada, sesuai dengan nada tadi pentatonis. 5 nada, yaitu do, re, mi, sol, la, do. Jadi lima nada. Nah, ne, ne, la, la, la. Jadi do, re, mi, do, re, mi, sol. Fa-nya hilang. La, do, si-nya hilang. Jadi ada 2 nada yang hilang. Kalau kita sandingkan dengan diatonis yang 7 nada, pentatonis menjadi 5 nada, ada nada yang hilang. Nah itu pentatonis itu dibawa oleh orang Cina, kemudian pertama kali dimainkan oleh orang-orang Betawi, itu lenong Betawi itu memakai laras-laras selendro. Nah ini kemudian yang berkembang menjadi nada-nada yang dimainkan oleh para seniman, diterapkan semua di level musikalitas timur. Kalau orang mengatakan
ini saya nyerempet sedikit tentang musik Bali. Banyak orang mengkritik kenapa musik Bali itu mencontek musik Mandarin. Ini salah kaprah karena musik pop Bali itu nadanya pentatonis, 5 nada, sama dengan musik Mandarin yang juga 5 nada, selendro. Kalau kita ngambil selendro kan sama jadinya. Jadi bukan mencontek Cina, tapi memang nada pentatonis itu diterapkan oleh para seniman kita. Nah, itu banyak lagu Bali yang katanya mirip, padahal tidak. Banyak lagu Bali yang mengambil nada dasar pentatonis. Kemudian pentatonis yang kedua itu adalah pelog. Pelog itu gamelan. Jadi do mi fa sol si dang ding dong ding dong. Itu pentatonis pelog yang barangkali kalau di Cina tidak ada, tetapi di Bali ada. Karena pelog itu berkembang di Jawa dan di Bali. Jadi ada 5 nada dasar yang dipakai kemudian di dalam gamelan Bali yang sangat populer itu bernada peroh. Dalam perkembangan kemudian ada Semarandana dan seterusnya itu sisipan dari nada dasar peloh itu sendiri. Kemudian birama, birama itu adalah batasan, jadi batasan yang disebut kalau di dalam literat apa di dalam penulisan lagu itu adalah satu birama, satu garis. Jadi ada birama yang terpecah-pecah kemudian bisa disatukan menjadi sebuah lagu. Tempo ini uh, mutlak dalam musik. Tidak bisa orang menyanyi atau berseni suara dengan bebas seenaknya tanpa tempo. Tempo yang akan membawa perjalanan lagu ataupun bagaimana menyanyi itu sendiri. Tempo itu banyak, ada tempo yang kemudian di dalam penulisan itu eh, macam-macam. Ada 2/4, ada 4/4, 4/6 dan seterusnya. Jadi terbagi dia tempo itu. Misalnya untuk tempo lagu pop yang 4/4 lah. Tek, 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 tek. Kalau 2/4 yang biasanya lagu-lagu malas, tek, 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 tek. Jadi itu. Jadi tempo itu sangat memegang peran penting dalam karya musik. Termasuk nanti ketika menggarap musikalisasi puisi juga akan apa tersita harus mengikuti itu, ada melodinya, ada tangan nadanya, ada birama, ada temponya. Tanpa tempo kita tidak akan bisa mengekspresikan puisi itu dengan baik. Kemudian ada ritme atau irama. Irama itu boleh dikata kaitannya dengan tempo juga, kemudian menjadi irama atau ritme. Misalnya ada irama pop, irama dangdut, itu kan termasuk temponya seperti apa, iramanya seperti apa. Jadi dia terikat sekali. Kemudian ada harmoni. Sebuah karya, apakah itu karya teater, karya sastra, karya musik dan sebagainya, itu harmoni itu harus ada. Kapan dia keras, kapan lembut, kapan kemudian dinamikanya naik, kapan dia merenung dan seterusnya, kapan kemudian jeda. Ini yang dimaksud dengan harmoni. Bisa tidak suatu bangunan musikalisasi puisi itu punya harmoni. Jadi tidak lempeng, kencang dari awal sampai akhir, orang bosan. Atau lembut, lembut sekali juga tidak bagus. Tapi tetap misalnya harmoni itu disampaikan lewat bangunan. Misalnya harmoni harmoni di bentuk lembut itu seperti apa? Lembut sekali, lembut keras, atau lembut puncak. Ini memang bisa diatur, tapi harmoni itu harus ada. Kemudian timbre, timbre itu warna, warna vokal, warna musik, warna suara dan sebagainya. Kemudian dinamika itu hampir semua sudah tahu. Semua musik kita
karya-karya musik kita, termasuk nanti di dalam menggarap musikalisasi puisi, dinamika itu harus ditampilkan. Karya tanpa dinamika dia akan mati. Mati. Orang akan bosan nonton dan kita melakukan dengan tanpa energi. Karena dinamikanya tidak ada. Ekspresi yang terakhir di dalam musik itu penting. Misalnya katakanlah seorang penyanyi sekarang. Dia menyanyikan sebuah lagu sedih. Tapi dia bawakan dengan cara loncat-loncat sambil ketawa. Itu tidak pas. Jadi bagaimana mengekspresikan karya itu, apakah itu karya puisi, karya musik, apalagi di dalam musikalisasi puisi, ekspresi memegang peran yang sangat penting. Jadi jangan sampai membawakan sebuah karya musikalisasi puisi itu dengan cara yang biasa-biasa, datar-datar saja, vokal yang datar-datar saja, tidak ada ekspresi, ini akan mati, gagal, gagal kita. Nah, itu sedikit tentang musik. Kemudian yang terakhir ini, elemen dasar yang terakhir adalah penyajian. Penyajian ini eh, menurut saya adalah kaidah estetika. Kaidah estetika itu apa? Apa yang harus disajikan? Di mana harus disajikan? Seperti itu. Yang pertama tentu saja kaidah estetika penyajian itu pada media dengar atau audio. Di sanalah ditampilkan karena ini seni yang sifatnya audio harus ditampilkan di sana di media dengar ini. Apakah dia bisa radio, tape atau apapun sekarang produk-produk teknologi yang ada sekarang yang bisa menampilkan audio dengan baik. Kemudian yang berikut adalah media tontonan yang bisa berupa audio visual. Jadi penyajian musikalisasi puisi itu di samping audio yang kita dengar, oh ini karya musik, karya musikalisasi puisi kita dengar. Penyajian yang berikut bisa dengan gabungan antara video dan audio dan visual. Jadi seperti lomba ini sekarang, saudara-saudara semua, adik-adik sekalian semua akan menyajikan musikalisasi puisi itu secara komplit, secara pementasan. Jadi di situ ada audionya, ada visualnya. Di visual ini ekspresi akan semakin tampak. Memang di audio ekspresi juga bisa, karena kita dengar, kita membayangkan. Tetapi kalau di visual kita melihat ekspresi pemain, ekspresi pembawa. Jadi harap dicamkan itu, ekspresi itu sebagai bagian yang sangat penting di dalam penyajian. Saya kira itu eh, barangkali sudah habis ya hal-hal mendasar eh, yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang terakhir sekarang adalah kita bekerja, bekerja. Setelah tadi kita paham apa itu puisi, apa itu musik, dan apa itu bagaimana menyajikan itu, sekarang ada 6 langkah bagaimana menggarap musikalisasi puisi. Pengertiannya sudah kita pegang, pemahamannya kita masuk di dalam pikiran kita, sekarang tinggal melakukan. Apa yang harus dilakukan? Ini langkah-langkah sederhana ini yang bisa saya sampaikan. Eh, Kalau ini apa langsung workshop ini langsung saya berhadapan dengan peserta secara fisik, saya bisa tentukan langsung. Coba para peserta sekalian, misalnya grup A, grup B, grup C. Grup A tentukan puisi yang akan dipakai. Mereka akan memilih. Dan seterusnya. Jadi mohon ini dicamkan 6 langkah ini biar tidak harus ngambil apa dulu ini biar tidak bertanya-tanya. Jadi ini tahapan-tahapan sederhana yang bolehlah katakan sebuah apa semacam tips untuk adik-adik sekalian bagaimana menggarap musikalisasi puisi. Yang pertama adalah tentukan puisi yang akan dipakai. Tentukan dulu, pilih puisi. Baca puisi itu kira-kira menarik enggak? Menyentuh pikiran atau perasaan adik-adik tidak? Atau enak enggak ini nanti dinyanyikan? Dan seterusnya, tentukan puisinya dulu.
Kemudian dua, apresiasikan puisi yang telah ditentukan. Baca berkali-kali. Kira-kira isinya apa? Kira-kira bagaimana nuansa perasaan, nuansa emosi, nuansa energi, dan seterusnya. Itu yang kedua. Apresiasikan dia dulu. Kemudian yang ketiga, perhatikan isi puisi dengan suasana yang dibangun. Sebuah puisi yang baik, kemudian pelakunya atau penikmatnya, pelaku musikalisasi puisinya mengerti isi puisi, dia akan membayangkan, oh kira-kira suasana puisi ini seperti ini. Oh dia semarak, oh dia gembira, oh dia marah, dan seterusnya. Jadi harus ini diperhatikan. Detail kalimat-kalimat puisinya, bait-baitnya, kemudian runutannya seperti apa, dinamikanya seperti apa. Jadi suasana itu harus dibangun. Yang keempat, tentukan alat dan materi musiknya. Ini kalau dikatakan ringan, ringan. Kalau dikatakan berat, juga berat. Karena kita akan menentukan alatnya. Misalnya, apakah cukup dengan gitar saja, atau ditambah drum, atau ditambah djembe, atau ditambah seruling, dan seterusnya. Tentukan, sesuaikan dengan suasana, atau isi, tema, apa yang dituntut oleh puisi itu. Kalau puisinya in-depth, dia semua perenungan, dia akan memilih alat-alatnya sendiri. Materi alat musiknya seperti apa. Yang keenam, tentukan notasi atau nada yang digunakan. Nah, sekarang baru kita, setelah kita menentukan alat-alat musiknya kira-kira ini, sekarang baru dinadakan puisi itu. Dinotasikan dia. Tiap kata itu diberi notasi. Dinadakan. Jadi nada-nada apa yang akan dipakai? Apakah nada di bawah apa? Kan ada garis batas pikiran atau perasaan kita ketika kita bersedih, mungkin suaranya agak ke bawah sedikit atau ke atas sedikit, atau kalau marah dia ke atas terus sampai ambang batas dan seterusnya. Tapi bisa juga suasana kemarahan dan seterusnya disampaikan dengan cara yang terpendam, memendam, turun dia. Beda misalnya mengatakan aku tidak suka. Aku tidak suka. Aku tidak suka. Beda kan? Jadi perasaan kita apa ketika mengatakan aku tidak suka itu, apakah dia in-depth, apakah dia meledak? Sesuaikan ini karena secara utuh harus dipahami puisi itu. Jadi di situkah kita meletakkan nada-nada. Saya ambil contoh puisi tadi misalnya aku Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan dan seterusnya. Aku binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Coba itu dinadakan. Aku binatang jalang. Apakah dia sebuah kemarahan? Apakah kejengkelan? Dan seterusnya. Silakan peserta yang menafsir, menginterpretasikan itu. Jadi, aku binatang jalang. Coba dinadakan. Aku binatang jalang. Jadi ada semacam kekesalan. Kemudian kalau diteriakkan, aku binatang jalang. Aku binatang jalang. Beda. Aku binatang jalang. Marah dia, jengkel. Jadi seperti itu. Jadi tafsir itu penting sekali. Interpretasi itu penting. Lihat keutuhan puisi itu seperti apa. Jadi dengan satu kata, satu kalimat itu tadi, aku binatang jalang bisa diekspresikan dengan berbagai cara. Bisa dinotasikan, dinadakan dengan berbagai cara. Tergantung watak atau karakter
kalimat itu dalam puisi itu. Nah, itu contoh-contoh mungkin adik-adik semua peserta sekalian sudah lebih paham dari saya, lebih bisa mengapresiasikan itu. Silahkan, saya cuma bisa memberi garis-garis batas saja. Kemudian yang terakhir, ini pekerjaan yang bisa berulang-ulang. Yang terakhir ini, cek lagi. Jadi kalau 5 langkah pertama tadi, 1 sampai 5 sudah dilakukan, kemudian menciptakan hasil, cek lagi, evaluasi lagi, dengarkan lagi, dan diskusikan berulang garapannya guna mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin saja misalnya contoh tadi, aku binatang jalang, adik nyanyikan dengan kekesalan, kemudian dinyanyikan dengan berubah setelah didiskusikan, kok begitu? Ayo kita ubah, kita nada tinggi saja. Ini marah ini, nada tinggi. Itu hasil evaluasi, evaluasi terus sampai menemukan hasil akhir yang barangkali adik-adik sudah tetapkan bahwa ini yang terbaik bagi adik. Jangan sampai melupakan evaluasi atau cek atau dengarkan berulang. Tanpa itu karya adik tidak akan bagus, tidak akan maksimal. Jadi sekali jadi kemudian adik pakai itu sebagai hasil yang terbaik, itu salah. Coba didiskusikan lagi. Mungkin ada pendapat teman-teman yang berbeda atau masukan dari mana-mana, ubah. Misal di alat misalnya, tadi sudah lengkap adik menerapkan, memasukkan alat-alat gitar, kendang, drum, keyboard, dan sebagainya. Tapi ketika dievaluasi, kok suara keyboardnya tidak mendukung misalnya, kok suara gitarnya tidak mendukung misalnya, ya dibuang saja, dihilangkan gitarnya, dihilangkan jimbenya misalkan tidak cocok. Ini tujuannya evaluasi. Jadi setelah menemukan hasil yang adik-adik anggap bagus, maksimal, itu barulah sebagai sebuah karya yang bisa diajukan untuk dilombakan. Saya kira itu yang hal-hal yang sederhana-sederhana sekali yang bisa dilakukan. Maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin ada hal-hal yang salah, bisa dikoreksi untuk adik-adik sekalian di dalam ini sebagai bekal untuk melakukan proses musikalisasi puisi. Agar ada kesamaan dulu, kesamaan visi kita, kesamaan pemahaman kita terhadap musikalisasi puisi. Saya pikir banyak di antara peserta sekalian yang uh, sudah terbiasa ikut lomba, kemudian mendengarkan lagi penjelasan saya ini mungkin bosan. Jangan bosan lah. Jadi mari kita sambut perhelatan ini, perlombaan ini, festival ini dengan hati yang gembira, dengan energi yang berlimpah, dan dengan niat baik. Saya kira itu, Matur Suksma. Baik, terima kasih kepada Bapak Gus Martin atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa sekali. Rekan-rekan sekalian, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, bisa langsung diajukan dengan menggunakan fitur raise hand atau bisa disampaikan melalui kolom komentar. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan tadi? Bisa langsung disampaikan, bisa diaktifkan feature mic-nya atau disampaikan langsung di kolom chat. Bisa saya bacakan. Silakan teman-teman.
Izin Bapak Gus Martin, ada Ya, pertanyaan yang masuk. Dari Dian Lianila Larasati. Izin bertanya Bapak, bagaimana contoh dinamika dalam musikalisasi yang Bapak jabarkan tadi? ya, dinamika saya contohkan seperti ini ya. Kalau di dalam, karena adik-adik dekat dengan lagu-lagu pop, itu dinamika itu kan ada. Apalagi yang suka dengan musik rock ya, musik rock. Jadi dinamika itu kapan dia eh, slow, kemudian meningkat refrain, kemudian meningkat klimaks, kemudian turun lagi. Banyak contoh-contoh lagu, katakanlah lagu-lagunya Iwan Fals, lagu-lagunya musik rocknya Kotak misalnya, itu dinamikanya kan ada. Dinamika yang saya maksud di sini adalah gejolak. Jadi lagu itu tidak datar, sajian itu tidak datar. Misalnya di babak pertama eh, dia biasa-biasa saja, menyanyi dua bait. Ini contohnya lagu ya, menyanyi dua bait nadanya datar. Kemudian di refrain dia meningkat, nadanya meningkat, kemudian mempercepat dan sebagainya. Jadi notasi notasi itu mengikuti tempo. Tempo yang dimaksud dengan dinamika itu sangat erat kaitannya dengan tempo, dengan tinggi rendah nada, dengan gejolak, ekspresi. Itu yang dimaksud dengan dinamika. Jangan sampai sebuah sajian dari awal sampai akhir itu datar, jadi lempeng. Jadi harus ada dinamika. Entah dinamikanya itu di awal, di tengah, atau di akhir. Itu terserah penyaji, sesuai dengan suasana hati. Jadi contoh sederhana dinamika itu adalah sesuatu yang bergejolak, bisa di depan, bisa di tengah, bisa di akhir. Tujuannya apa? Agar jangan sajian kita itu menjadi lempeng, datar. Kan orang bilang kok datar tanpa dinamika. Kan sering ada kata-kata seperti itu. Nah itu yang dimaksud. Jadi musiknya misalnya di awal misalnya satu bait, dua bait Anda memakai gitar saja. Da, 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 da. Kemudian di bagian akhir atau di bagian tengah mulai drum masuk, keyboard keras, memuncak, ekspresi menjadi meningkat, kemarahan misalnya, atau kesedihan, atau menangis dan seterusnya. Saat kemudian terakhir klimaks, dinamika itu naik, selesai. Bisa adalah gejolak naik turun. Bahasa sederhana itu gejolak naik turun ya. Meletakkan dinamika tidak pada tempatnya. Harus tepat dinamikanya. Apakah dinamikanya meloncat-loncat, apakah duduk sambil bergoyang-goyang, terserah. Itu yang saya maksud dengan dinamika. Ya, nanti mungkin bisa dicari. Kalau saya salah, cari di kamus lagi. Cari di kamus apa yang dimaksud dengan dinamika. Itu ya. Bisa paham ya? Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin dari Dian Lianila Larasati ada tanggapan. Oke, paham Bapak. Terima kasih Ya, dari terima Dian. kasih. Selanjutnya ada pertanyaan datang dari La Jose Theater. Halo, izin Ya, bertanya Bapak, jika ingin memakai keyboard, apakah harus memakai sound piano saja atau boleh memakai sound yang lain dari keyboard? Terima kasih. ini sesuai dengan ketentuan itu kan bebas. Bisa memakai alat musik akustik, bisa memakai alat musik elektronik. Sekarang perkembangan teknologi itu luar biasa. Dengan satu alat keyboard saja kita misalnya
bisa memproduksi suara apa saja. Apakah piano, apakah seruling, dan seterusnya. Silakan Anda pakai itu. Termasuk sound-sound efek kalau memang adik memerlukan itu. Bisa. Jadi bebas sesuai dengan asal tepat dengan penggunaannya. Jangan sampai menggunakan teknologi yang berlebih, suara-suara yang berlebih tapi tidak tepat penggunaannya. Sesuaikan dengan isi puisi. Puisinya seperti apa, temanya apa, perasaannya seperti apa, apakah perlu meledak-ledak, apakah suara teknologi harus mengguncang-guncang dan seterusnya. Jadi efektif dan tepat guna. Jadi pilih alat-alat atau jenis-jenis suara, bisa saja suara gitar dengan keyboard kan bisa. Suara gitar yang diproduksi oleh alat teknologi sekarang kan bisa. Bass juga bisa, drum juga bisa. Apakah drumnya drum elektronik atau apa? Apa light drumnya? Itu silakan, karena ada kebebasan. Di sini tidak dibatasi penggunaan alat itu, apakah piano, apakah apa. Silakan, asal tepat dan memainkan juga benar. Kan banyak orang gagah-gagahan membawa alat tapi tidak bisa memainkan dan mainnya gagap gitu, bermainnya gagap. Pakai alat elektronik tapi misalnya gitar elektrik lebih banyak gangguannya, gangguan prosesnya daripada suara yang dihasilkan misalnya. Jadi silakan, bebas penggunaannya asal dia memproduksi warna-warna suara yang bagus, warna-warna suara yang bagus dan tepat. Bagus saja tidak cukup kalau tidak tepat. Saya kira itu. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Ada Nah, pertanyaan lanjutan dari La Jose Theater. Izin bertanya kembali, apakah boleh untuk pengulangan atau repetisi terhadap suatu kata atau kalimat? ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sejak tahun 90-an saya selalu dengar ini. Apakah pengulangan atau repetisi boleh? Sepanjang itu diperlukan, itu boleh, tidak ada larangan. Asal pengulangannya tepat, dituntut oleh puisi itu, tidak berlebihan, secukupnya saja. Misalnya ada kalimat aku tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Tidak boleh mengulang sepotong atau mengulang kata saja, tidak boleh. Dia harus pengulangannya berupa bait atau kalimat. Asal tepat saja. Seringkali pengulangan itu justru menghancurkan bangunan yang sudah dibuat. Banyak saya lihat ketika lomba-lomba puisi, ketika dibebaskan, boleh ada pengulangan tidak, boleh ada repetisi tidak. Oh silakan, dan seperti itu. Nah ketika terjadi diulang-ulang, ada kata yang diulang, itu kan merusak puisi. Kasihan penulis puisinya. Padahal bukan itu yang dia maksud. Jadi misalnya ada kalimat, kemudian ada kata, salah satu kata yang diulang di sana. Pengulangan kata tidak boleh. Kalau pengulangan kalimat atau bait, sepanjang itu diperlukan, sepanjang itu bagus dan mendukung sajian, silakan. Silakan. Nanti juri atau kita semua akan melihat itu efektif tidak, menghancurkan atau tidak pengulangan itu. Jangan sampai bunuh diri. Oh, pengulangan boleh loh. Nah, ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang diulang-ulang-ulang-ulang. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, itu kira-kira Baik, jawabannya. Nih, baik. Terima kasih Bapak. Semoga ya, dapat menjawab dari La Jose Theater. ya. Ada yang raise hand Bapak dari Kumara Janardana. Mungkin bisa langsung diaktifkan feature mic-nya dan langsung disampaikan pertanyaannya kepada Bapak Gus Oke. Martin. Ya, selamat siang Pak Gus Martin. Terima kasih Selamat atas siang. kesempatannya Halo. juga. Yang Janu dari Teater Jinang. Ini Eh, nama yang sudah tidak asing nih. maaf, ya, Ya, kembali membahas, mempertegas ya. juga mungkin perihal penggunaan keyboard.
tadi Hmm. dipersilakan untuk menggunakan bunyi di luar piano, misalnya Hmm. violin, drum, dan lain-lain. Dan Ya. bagaimana jika keyboard itu kami program mengeluarkan bunyi yang bukan alat musik konvensional, misalnya bunyi Ya. apa motor di jalan misalnya atau bunyi di pasar seperti itu. Bagaimana kira-kira Pak Gus? Eh, Sepanjang yang saya tahu itu boleh ya, boleh asal itu tepat penggunaannya, kan itu saja persoalannya. Apakah Iya, itu suara kilat atau suara deru mobil dan sebagainya, itu kan asal itu mendukung, mendukung tidak sajian puisi itu, musikalisasi puisi itu. Kalau dia mendukung, sangat mendukung, ya saya setuju, boleh, silakan, silakan. iya. Asal, Eh, asal begini, itu kan eh, yang saya maksud dengan efek suara ya, suara efek ya. Jadi dia tidak musikal, tetapi dia berupa suara-suara seperti tadi sebutnya apa di pasar, apa suara mobil dan seterusnya. Silakan. Seringkali orang salah kaprah, bisa tidak saya memunculkan hal-hal yang di luar itu misalnya mendukung sajian ini sepanjang itu tidak mengambil karya orang lain. Misalnya ada karya musikal yang dibuat oleh siapa, kemudian itu dipakai sebagai dasar. Ini yang barangkali kita kita jujur saja, kita jujur saja bahwa itu plagiat, itu plagiat. ya. Saya kira itu Pak Pak Janu barangkali lebih paham dari saya. Wah, tidak. Jadi silakan Eh, efek ya, itu silakan. Yeah. Oke, berikutnya masih seputaran keyboard itu, Ya. apakah Hmm. kami boleh menggunakan laptop sebagai processing si keyboard itu, Pak? Karena seperti tahun lalu kami Hmm. dipertegas di nasional dilarang penggunaan laptop karena laptop bukan alat musik. Bukan alat musik ya. Ya, Pak Ini Gusnya pasti ya ketawa juga dengar. ya ya ya. Untuk Eh, tahun ini bagaimana kira-kira, Pak? ya, kalau saya karena oh ya, sejak polemik itu juga saya tidak setuju itu karena apa sih sekarang karya teknologi yang kita nafikan atau haramkan, kan semua bagus ya. Perkembangannya seperti itu mau apa gitu. Sama dengan dulu, apakah harus gitar akustik saja? Oh tidak dong, kan gitar elektrik juga punya hak kan seperti itu. Eh, saya pikir sah-sah saja apapun produk perangkat teknologi itu ya sah-sah saja dipakai. Khusus untuk lomba kali ini kayak karena saya secara langsung sebagai juri, saya perbolehkan itu. Saya perbolehkan entah nanti di tingkat nasional barangkali karena para juri tidak menerima atau menyetop karya-karya teknologi ya silakan. Tapi untuk lomba ini saya pikir saya tidak peduli orang nanti setuju atau tidak karena saya tidak ada urusan dengan itu. Tetapi di sini saya tegaskan bahwa apapun itu silakan dengan Iya. laptop ya atau apa silakan. Aha. Berarti tidak Yang menutup. penting yang Aha. penting produknya bagus enggak? Ya, benar. Itu dia. Eh, Ya, berarti bagaimana misalnya kan yang di provinsi ini pasti ya. dikirim atau ikut berlomba kompetisi di Hmm, nasional. Di hmm. nasional mungkin dilarang, begitu juga dengan pengulangan kayaknya dilarang, Pak. Di nasional berarti Kalau 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 maju memang kami ulang ya buat ya. kalau memang ada ketentuan seperti itu dilarang ya saya nyerah. Ya, ya, Jangan ya. saya pikir gitu. Kan Oke. kan gitu ya. Jadi saya tidak tidak bisa berpendapat. Kalau memang itu di bagi Janu itu harus dilakukan ya lakukanlah. Kalau memang berpikir bahwa di tingkat nasional nanti ini ya jangan gitu. Saya Mhm. no comment itu. Iya, berarti saya pertegas Oke. lagi untuk di Provinsi Bali diperbolehkan Hmm, menggunakan laptop juga pengulangan ya, berupa kalimat bukan kata. Ya, nggih, Pak, bukan nggih. kata. Ya, Ya, ya. eh,
ya, tapi kayaknya di persyaratan juga tertulis dilarang apa bergumam gitu ya. Ini anak-anak saya sih yang konfirmasi. Saya setuju itu, saya setuju karena gumam itu di dalam puisi kan kita mengeluarkan suara. Kalau di dalam puisi tidak memerlukan gumam, kan jadi mentah dia. Sebuah puisi tidak mesti ada gumam. Sebaiknya jangan bergumam gitu aja. Sebaiknya jangan bergumam. Sebab Iya, bahaya itu kalau nanti justru melemahkan isi puisi. Memang musikalisasi puisi itu kan bentuk baru dari puisi meloncat ke musikalisasi puisi sebagai bentuk karya baru. Tapi tetap puisi di sana sebagai tiang, sebagai pondasinya, jangan dirusak itu aja. Bagi saya bergumam atau apa, mengeluarkan suara yang bukan kata-kata, saya pikir nanti bisa merusak isi puisi. Ini bagi saya itu, ya bisa merusak puisi. Sama dengan membaca puisi, apakah aku binatang jalang hmm, dari kumpul itu kan iya, mati dia kalimat itu. Saya pikir itu di dalam musikalisasi puisi juga seperti itu. Ini ya, mungkin ada pengertian lain saya tidak tahu. Bagi saya itu. iya, iya, iya. Oke. Sementara cukup sih Pak Gus Ya, Martin. Ya, 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 terima ya. kasih Pak. Ya, sukses, sukses. Ya, sukses semua. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Lanjut Bapak, ada pertanyaan di kolom komentar dari Bapak Andika Wahyu Arya. Kalau kita kaitkan dengan lagu, di lagu kadang ada ref, bridge, atau verse yang sedangkan dalam muspus kita tidak membuat ref. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Sebenarnya bisakah Di muspus dikatakan sama atau berbeda dengan lagu ya? tidak lagu dengan musikalisasi puisi itu beda deh. Nih, beda materinya beda. Dulu di zaman munculnya pertama Ebit G. Ade sebagai penyanyi yang membawakan puisi-puisinya kemudian menjadi lagu, dia terbebas dari hukum refrain. Jadi di dalam lagu-lagunya dia tidak ada refrain. Walaupun belakangan kemudian dia sering kali karena tuntutan pasar akhirnya membuat lagu belakangan. Jadi dia membuat nada dulu baru bikin syairnya. Jadi nadanya itu apa format lagunya itu sudah resmi ada bait satu, bait dua, kemudian refrain, bait tiga, ada bridge-nya, ada refrain. Nah, ini kan hukum lagu. Dan sah-sah saja bahwa hukum lagu seperti itu. Tetapi dalam seni musikalisasi puisi, hapus itu semua. Saya tadi waktu memberi contoh lagu pop itu kan pada dinamika. Jadi ada dinamika. Lagu-lagu semua ada dinamikanya. Di dalam musikalisasi pun ada dinamika. Tetapi hukum lagu pop atau lagu sebagaimana mestinya itu jangan dipakai di musikalisasi puisi, terutama hukum yang mengatakan bahwa bait sekian itu harus ada refrain, harus naik nadanya dan sebagainya. Lupakan itu. Jadi bikin format yang tanpa refrain. Lupakan refrain. Kalau dia mesti seperti refrain, silakan. Jadi hukum refrain itu tidak dipakai, tapi kalau nanti muncul dia seperti refrain, silakan, tidak apa-apa. Jadi jangan menganggap bahwa satu karya puisi itu, oh ini puisi ini bait ininya refrain misalnya, tidak seperti itu. Karena dia bukan lagu, dia puisi. Jadi tidak jangan memakai hukum lagu ya. Jadi refrain tidak ada. Tapi untuk memunculkan dinamika tidak mesti ada refrain kan. Dinamika itu bisa muncul di mana saja, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Sesuai dengan kebutuhan. Kira Baik, terima kasih Bapak. Semoga cukup menjawab pertanyaan Pak Andika Wahyu Arya. Lanjut ke pertanyaan dari SMA Negeri 1 Tembuku.
izin bertanya Bapak, apakah Ya. boleh alat musiknya dari barang bekas? Terima kasih. Ini pertanyaan yang juga sering muncul. Karena di benak para peserta atau para pelaku musikalisasi puisi seringkali terpatok pada alat-alat yang sudah ada. Dia tidak mau mencoba-coba, misalnya dengan alat-alat alternatif. Dulu pernah ada festival ini nih saya cerita sedikit yang karena analoginya begini. Pernah ada festival musik internasional di Jakarta. Kemudian Bali mengirim salah satu uh, dutanya membawakan musik alternatif yang alat-alat musiknya terdiri dari sapu, sapu lidi, sapu ijuk, kaleng-kaleng bekas, kain, plastik dan sebagainya. Ini dirangkum menjadi musik. Analoginya begini, di dalam musikalisasi puisi silahkan berkarya dengan cara seperti itu, yang out of the box ya. Asal alat-alat ini memberi kontribusi yang maksimal pada karya. Saya pikir itu tidak mesti harus apa keyboard, gitar dan tidak mesti bisa dengan alat-alat alternatif sepanjang itu maksimal hasilnya dan perlu bukan karena sok-sokan oh saya mau alat ini aja deh biar beda itu bukan bukan alasan itu tapi memakai alat musik menjadi karya-karya yang eksotik ya eksotik apa dengan kaleng bekas apa dengan drum bisa apa eh, tempat minyak itu drum-drum tempat minyak yang besar itu boleh ada ban bekas seperti itu ada grup perkusi Bali salah satu grup perkusi Bali yang sering saya tonton memakai bahan-bahan bekas barang-barang bekas apa galon air kemudian ada besi-besi bekas dipakai besi-besi bekas ini dikumpulkan kemudian dicari nadanya gelas dan sebagainya dicari nadanya saya kira itu bebas ya kalau ingin bereksplorasi seperti itu silakan silakan Baik, oke terima kasih Bapak atas jawabannya. ya, Semoga dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman di ya, SMA 1 Tembuku. Datang kembali pertanyaan dari Lajus Teater. ya. Halo, izin bertanya kembali. Kami Nah, cari tahu juri-jurinya itu rata-rata penulis. Bagaimana cara menilai sisi musikalnya? Apakah masih menjadi penilaian atau lebih beratkan ke puisinya? Terima kasih. maaf deh ya siapa penanya dari Lajose kan saya tahu riwayat apa track recordnya saya tahu dia sering dapat juara sepanjang saya menjadi juri sering kali mendapat juara dan di sana muncul para musisi-musisi muda yang berbakat pernah satu ketika dengan dua iringan gitar dengan satu biola penampilannya luar biasa itulah Jose pertanyaan tadi saya pikir saya agak berpikir bahwa adik itu meragukan kemampuan juri ya. Saya pikir tidak apa. Saya bukan orang musik, tapi saya paham musik. Saya sering memberi workshop kepada para pembina musik, para komposer. Saya memberi workshop. Saya tidak tamatan musik, tidak. Tapi saya belajar. Sejak SMP, bahkan sejak SD saya belajar musik. Saya bikin band sama adik-adik saya. Sebuah band genre rock. Saya main dari Banjar ke Banjar, keliling kampung dulu. Tapi di rock. Uh, jadi pemahaman saya, salah satu juri, bahwa saya paham musik, saya paham sastra, saya paham puisi, dan saya paham pementasan. Karena saya sudah lebih dari 4 dekade bergelut mengelola sebuah grup teater, saya paham. Uh,
Kalau toh saya ditunjuk sekarang sebagai juri, karena saya berbekal itu. Kalau saya tidak berbekal ilmu itu, saya tidak percaya diri jadi juri. Dan jam terbang saya udah panjang. Nah, di teater saya sudah 40 tahun. Mengelola teater, membina, bukan anggota teater, tapi saya membina, menyutradarai. Ya, ada 3 juri, bukan saya melengkapi apa yang saya kurang, juri yang lain melengkapi. Kan seperti itu, komposisi juri itu kan seperti itu. Tidak sastra saja. Bagaimana orang menilai musikalisasi musik kalau pengetahuan jurinya tidak ada di musik? Kan susah. Seperti itu deh ya. Jadi seni itu menjadi kompleks ya, kompleksitas isi di dalamnya itu sangat-sangat terjaga ya. Dia sastra, dia musik, dia teater. Ini sudah cukup bagi saya untuk modal saya menjuri adik-adik sekalian. Saya kira itu deh. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan Ya, berikutnya datang dari SMAN 1 Sawan. Izin bertanya, ya. Pak, kalau ada suara satu, suara dua, namun bukan merupakan pengulangan, apakah bisa, Bapak? Maksudnya gimana ya? Kalau di dalam musik itu ya ada memang pengertian atau proses ini suara satu, suara dua. Kaitannya dengan pengulangan, saya tidak paham pertanyaan ini. Bisa dijelaskan kembali deh. Mungkin eh, kakak-kakak dari SMAN 1 Sawan bisa di on mic langsung. Mohon maaf, Ibu, Ya, mic-nya belum ya, dinyala. Nggih, makasih ya, banyak ya, ya, Ibu moderator dan juga Bapak Ampure. ya, Niki ya, ya, tadi terkait dengan pengulangannya Niki Pak, ya, ya, apakah kalau kan ada suara satu, suara dua gitu kan, kayak kan ya. kayak pengulangan kata yang tinggi rendah gitu kan, apa itu Hmm. nanti bisa dikatakan pengulangan gitu maksud saya. Oh, berarti itu suara yang bersautan gitu ya, bersautan Iya suara. kan, ya kayak seperti itu, tapi kan enggak pengulangan, Ya, karena ada beda ya, nadanya, ya, ya. gimana gitu. Ya, tentu saja di dalam hal itu kan ada bagian pokok yang diulang kan. Entah Iya. dengan cara apa, silakan. Eh, Bisa saja misalnya aku bukan binatang jalan, kemudian yang lain naon, aku bukan binatang jalan. Mungkin seperti itu maksudnya. iya. Saya pikir kalau itu tidak mengganggu, kalau tidak mengganggu silakan. Seringkali hal-hal yang begitu sangat mengganggu. Akhirnya menghancurkan sajian itu sendiri. Pengulangan-pengulangan seperti itu. Saya pikir hindari itu, hindari. Ya nanti sebab kemungkinan kacaunya tinggi di situ. Kalau memang sudah misalnya jago-jago dan siap, rapi, silakan. Tapi nanti di penyajian biasanya hal seperti itu mubasir. Mubasir. Untuk apa? Melakukan hal yang mubasir. Kalau ingin sajiannya bagus gitu. Nih, yang kira itu. Nih, Semen, iya. nih, Baik, terima kasih Ibu dari SMAN 1 Sawan. Berikutnya kembali dari Bapak Janu. Raise hand mungkin bisa langsung di on mic saja, Bapak. Ya, Ampura, juga nih, nih, Martin. nih, 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 Ini tiang ada konfirmasi lagi dari anak-anak nih, tentang hmm, perulangan. Jadi, nih, nah di nomor 6 ini perulangannya katanya harus secara nih, nih. utuh ya, di persyaratan tulis. Maka pernyataan terus eh, diperbolehkan. Nah, lalu yang mana yang kami bisa ikuti atau ya hindari? Ya, Bisa bisa di, diulang ya, di, Janu, di, karena suaranya terputus-putus di nomor gini saya. Nih, suaranya terputus-putus di gini saya.
Halo, sekarang sudah masuk? Nggih, nggih, nggih. Nggih, bisa diulang ya. Ya, Nggih, halo. nggih. Ya, Iya, tentang perulangan tadi lagi, nggih, Niki. nggih, nggih. Eh, Tertulis di persyaratan di poin Ah, ke-6 dilarang ah, melakukan pengulangan itu. Jika terdapat pengulangan, puisi dinyanyikan secara utuh atau tidak hanya sebagian seperti itu. Jadi hmm, ini ada sedikit kontradiksi dengan pernyataan Haji Gus tadi. Eh, ya, Lalu yang mana yang kami ya, ya. ikuti atau hindari, Niki? Hmm. Uh, Ya, di ketentuan memang ya mungkin karena sering kali terjadi kesalahan-kesalahan. Ini kan kriteria ini dibikin dari kriteria-kriteria yang sebelumnya disempurnakan lagi. Eh, saya pikir pengulangan sekali lagi sepanjang itu diperlukan, itu boleh. Sepanjang itu diperlukan dan tidak merusak isi puisi, silakan. Tetapi saya sarankan lebih baik hindari pengulangan. Kalau memang memang risikonya tinggi gitu. Bukan tidak boleh ya, tidak boleh ada pengulangan. Mungkin maksudnya pengulangan satu kata itu yang barangkali maksudnya pengulangan satu kata karena kalimat itu kan terdiri beberapa kata, kemudian ada satu kata yang diulang-ulang itu barangkali yang dimaksud. Kalau pengulangannya efektif, kalimat itu diulang sepanjang itu diperlukan, silakan. Nanti kita akan lihat secara keutuhannya apakah puisi di sana ada kalimat yang diulang kemudian menjadi lebih lebih berenergi misalnya akan lebih bagus. Saya kira itu maka cermatlah memilih pengulangan itu. Dan satu pertanyaan saya, apakah harus diulang? Nah, ini dia. Apakah harus diulang? ya, Ye, ya karena ahli wahana ini kan Pak ye, ye, boleh, antara boleh, boleh. eh, sasa dan Kalau musik musik kami ye, ya mengenai progresi atau malah apalah ya Pak. idealnya Ini begini, kalau kira. puisi itu misalnya diulang seutuhnya, ya barangkali itu lebih-lebih gini kan. Misalnya dinyanyikan dua kali misalnya, nyanyi utuh, kemudian dijeda sedikit, kemudian dinyanyikan secara utuh lagi. Ini kan pengulangan juga namanya, tapi kan pengulangan yang utuh gitu ya. Pengulangan yang utuh, bukan pengulangan bagian-bagian gitu. Saya pikir itu dengan waktu yang berapa menit itu 5 menit ya. Apakah bisa misalnya Ya, diulang dua kali misal menyanyikan kan lebih 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 enak kita mendengarkan, menilai dan sebagainya. Saya kira itu yang ya karena tertulis di Iya. sini Eh, mengulang suku kata atau lirik atau bait ah, berarti semuanya nggak boleh diulang berbagian. Jadi ya tetap mungkin di mungkin turun sebelum-sebelumnya ada ya. sedikit miss di sana ya sedikit ketentuan itu. Sebab sepanjang pengetahuan saya bersama teman-teman lain seperti Randyoi, siapa yang pernah ajak Sawita almarhum, itu pengulangan itu sering berbahaya. Dia boleh tapi sering berbahaya itu. Saya kira itu yang silakan mengulang. Jadi Ya, ketentuan itu direvisi sedikit, boleh diulang sepanjang itu perlu dan tidak merusak. Saya kira itu. Eh, iya, iya. Ya, ya. terima kasih ya Gus Martin. Semua semua. Semua. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Igusti Ngurah Bagus Tri Ananta. Izin bertanya, kalau terdapat backing vokal, apakah backing vokalnya boleh mengeluarkan suara selain isi puisi atau isi puisi yang dimodifikasi? Backing vokal, Iya, ini yang lain. ya. Itu bilang Halo. Backing vokal itu boleh. Apakah backing vokal itu sebagai semacam echo ya dari apa yang disampaikan pokoknya? Silakan, asal tidak berlebihan. Backing vokal yang dimaksud di sana adalah backing vokal yang terkait dengan bangunan aransemennya atau musikalitasnya. Silakan. Agar jangan sampai backing vokal mengalahkan vokal utama. Itu yang sering berbahaya.
Backing vokal itu dibuat saja agak lemah, agak tidak mengganggu vokal utama. Backing vokal itu bagus sepanjang itu tidak melemahkan vokal utama. Silakan. Backing vokal itu kan sering mempermanis sajian. Mempermanis sajian. Apakah backing vokalnya dengan suara 2, 3 dan seterusnya. Apakah backing vokalnya dengan suara sama dengan vokal utama, tetapi dia beda misalnya di tempo misalnya, atau beda di biramanya, silakan. Asal jangan mengganggu vokal utama, itu aja. Baik, terima kasih. Apakah Oke. sudah cukup menjawab? Eh, saya lanjutkan ke pertanyaan kembali lagi dari Bapak Igusti Ngurah Bagus Triananta. Apakah boleh terdapat jeda melodi di sela-sela puisi, Bapak? Jeda melodi itu kan variasi penyajian. Silakan, itu sesuai dengan kreasi adik masing-masing. Apakah jeda, diam, mungkin punya arti yang atau punya makna yang luar biasa, silakan. Asal ada alasan memberi jeda, itu alasannya apa? Gitu. Alasannya apa? Nanti itu akan terbaca dari keutuhan. Kalau kita utuh menonton dari awal sampai akhir, kemudian ada jeda di sana, mungkin ada maksud tertentu, mungkin ada aksen tertentu. Silakan. Jeda itu kan variasi, kreasi itu, kreasi dari masing-masing penyaji. Demikian ya. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan berikutnya dari SMAN 1 Manggis, izin bertanya, apakah Ya. hasil tanya jawab Niki ataupun revisi juknisnya nanti akan dikirim di grup? Mungkin lebih ke Mas Aji yang akan menjawab pertanyaan terkait Niki nih. Bagaimana? eh, Revisi ketentuan itu kan yang sangat menonjol tadi pada pengulangan itu. Silakan, mungkin bisa direvisi sedikit. Pengulangan boleh, jadi ada kriteria sana, tulis saja pengulangan boleh asal tidak merusak. Pengulangan boleh asal mendukung, memberi kontribusi yang baik. Pengulangan per kata tidak boleh. Jadi kata itu diulang tidak boleh. Ya, kalau pengulangan kalimat atau bait silakan. Nanti akan terlihat di penampilan secara keutuhan. Kalau dia mengganggu ya jelek. Ya, kalau dia memperkuat ya bagus. Jadi sekali lagi di revisinya nanti ditulis saja pengulangan kata dilarang. Kata, satu kata itu tidak boleh diulang. Ya, masih. Baik, mungkin juga Hmm. untuk dari SMN 1 Manggis, Bapak Ibu, Ya. Niki rekaman dari Zoom meeting Niki juga akan ditayangkan di YouTube. Jadi misalnya nanti perlu ada pertanyaan yang Ya. terlewat, bisa ditonton kembali siaran ulang dari webinar online kita pada Siap. hari ini. Ya. Oke. Lanjut Bapak dari Seman saya. Eh, Berarti untuk pengulangan bait atau kembali ke ref seperti lagu diperbolehkan? Eh, Kenapa istilah rap lagi? Rap itu kan tidak berlaku di dalam sajian musikalisasi puisi. Jadi saya tidak memakai kata rap di sana. Pengertian rap rhyme itu hanya pada lagu, bukan pada musikalisasi puisi. Tidak ada istilah rap. Ya, Baik, terima kasih. ya. Apakah ada pertanyaan lagi, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian? Mengingat waktu kita masih panjang hingga pukul 16, bisa diajukan melalui kolom chat atau langsung raise hand dan mengaktifkan fitur mic-nya. Terima kasih.
Bagaimana Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Izin Bapak, ada pertanyaan dari Ya, akun ya, nggih, pengguna Zoom nih, Kak. Izin bertanya, di Juknis dinyatakan bahwa musikalisasi puisi disajikan dengan menggunakan instrumen atau alat musik tradisional atau alat musik modern, sedangkan tadi saat diskusi diperbolehkan menggunakan laptop dan barang bekas. Lalu ya. aturan mana yang bisa saya ikuti agar tidak salah, nggih, Bapak? Ya, di situ kan ketentuannya umum sekali. Boleh menggunakan musik tradisi atau modern ya. Pemahaman tentang musik atau instrumen modern itu kan luas sekali. Dia bisa apa saja. Karena kalau kita mengerti istilah modern itu berarti ada kebebasan menggunakan alat musik apa saja. Apakah dia alat musik resmi seperti laptop dan sebagainya, apakah dia musik alternatif, alat-alat alternatif seperti sapu, seperti plastik, seperti drum dan sebagainya. Saya kira ketentuan di sana sudah tepat itu. Jadi tradisional itu barangkali yang dimaksud di sana adalah alat musik yang seperti gamelan. Boleh, sepanjang itu mendukung. Silakan. Seringkali ketika lagunya atau puisinya, misalnya puisi Bali, sering sekali peserta memaksakan masuknya alat-alat musik tradisi seperti gamelan. Padahal di sana tidak peserta tidak mengerti fungsi gamelan dan bagaimana karakter suara di sana. Asal bunyi itu kan tidak bagus. Asal isi. Jadi pahami dulu karakter bunyi, karakter suara dari alat-alat musik itu sendiri. Apakah itu tradisi, apakah itu modern. Saya itu deh. Baik, Niki Wenten, pertanyaan lanjutan Ya. ke Bapak. Berarti laptop Niki dapat diartikan sebagai alat musik modern, Bapak, atau bagaimana? Iya modern dong. Laptop. Orang tidak biasa bermain musik dengan laptop. Sekarang main musik dengan laptop. Kan teknologi itu, alih teknologi dari keyboard misalnya dibawa ke laptop. Kan tinggal mengubah itu aja. Jadi mindset kita sekarang kan tidak terpatok pada alat-alat musik yang sudah ada. Di laptop tuh orang bisa main musik. Saya kira itu. Untuk lomba ini, saya pikir masukan-masukan teknologi seperti itu kan tidak sesuatu yang haram. Malah harus maju. Pakai saja. Ini musikalisasi puisi yang tidak kuno, tapi musikalisasi masa depan seperti apa. Saya selalu membuka wahana seperti itu, membuka kemungkinan seperti itu. Kalau ada grup yang memainkan musik dengan eh, galon apa galon kemudian menjadi bagus, galon dan seruling saja misalnya, atau galon dengan besi-besi bekas, kemudian menghasilkan sajian yang bagus, itu kan luar biasa. Sejajar dengan alat-alat modern. Sekarang kita lihat keutuhannya saja. Kita tidak melihat entah itu asalnya dari mana, asal dia produk audionya bagus. Tidak asal tumpuk, tidak asal sok-sokan, gaya-gayaan. Pakai misalnya, wah biar dikira keren, pakai yang modern, pakai laptop dan sebagainya. Tapi mengabaikan alat-alat musik tradisi atau alternatif-alternatif seperti suara galon, seperti suara kaleng bekas dan sebagainya. Semua itu memiliki
standar yang sama. Karena dia yang kita harapkan dari alat-alat atau materi itu kan audionya, bukan tampilannya. Saya kira itu jawaban saya. Nggih, masih. Ya, Bapak Niki, wenten lagi pertanyaan sambungan terkait yang tadi. Lalu di dalam penilaian Nike, bagaimana caranya kita bisa mengetahui jika suara yang dihasilkan melalui laptop tersebut diambil dari karya orang lain atau original? Mohon petunjuknya, Bapak. Juri tentu saja punya keterbatasan, ya keterbatasan. Tetapi juri punya feeling. Apakah itu karya, katakanlah siapa yang membawakan itu, kemudian tiba-tiba memunculkan eh, sajian yang luar biasa, kan curiga kita. Kecuali misalnya dia memang musisi, kemudian tampil dengan karya yang luar biasa, setuju. Kalau orang yang tidak pernah membuat musikalisasi, tiba-tiba sajiannya bagus dengan suara dari laptop yang luar biasa, dicuriga. Kita diskusikan nanti apakah itu mengambil atau plagiat dari karya orang lain. Nanti kita diskusikan. Ada 3 juri di sana. Kita diskusikan itu. Ya, yang penting di sini kejujuran berkarya. Jangan mengambil karya orang lain kemudian diakui sebagai karya sendiri. Itu jauh lebih jahat daripada karyanya jelek. Kalau karyanya jelek itu kan jujur. Karya jelek tidak apa, itu jujur dan sportif. Tapi kalau tiba-tiba karya bagus kemudian menyontek karya orang lain, padahal tidak pernah berkarya, ya kita curiga. Saya kembalikan kepada nurani peserta sekarang, apakah itu plagiat atau tidak. Itu yang pertama, saya kembalikan kejujuran itu. Kemudian yang kedua, kami akan diskusi. Dewan juri itu ada 3, bukan saya saja. Kami akan diskusi nanti. Tapi bahaya kalau plagiat, mengambil karya-karya orang lain, peserta yang punya niat atau watak karakter seperti itu, yang jelas walaupun karyanya bagus ya kita coret saja. Sudah tidak jujur dalam berkarya. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Bapak. Semoga dapat menjawab pertanyaannya. Sudah sangat detail dijawab. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Pandemade Witnyana. Mohon izin Bapak, penyajian musikalisasi puisi kan bentuknya puisi yang dinyanyikan. Ya. Apabila penyajiannya itu berupa seperti bernyanyi, terus apa yang membedakan antara musikalisasi puisi dengan bernyanyi? Apakah ada struktur atau unsur baku yang mencirikan itu adalah musikalisasi puisi? Terima kasih. Secara umum melakukan atau menadakan itu kan sama dengan bernyanyi. Tapi bernyanyinya itu di dalam musikalisasi puisi kan punya kriteria. Apakah menyanyinya lenggang-lenggang seperti kita menyanyikan lagu dangdut misalnya, atau ketika loncat-loncat di panggung menyanyikan lagu pop. Menyanyi di dalam musikalisasi puisi itu namanya bernyanyi, tetapi bernyanyi dengan berkualitas. Kualitas itu diukur dengan kriteria. Kriteria dalam musikalisasi sudah panjang lebar saya jelaskan tadi. Apa itu kriterianya? Harus punya karakter, harus sesuai dengan isi puisi dan seterusnya. Tidak menyanyi, tidak bernyanyi seperti kita menyanyikan seperti anak-anak bernyanyi itu, tidak. Bernyanyi dalam kriteria musikalisasi puisi yang sudah saya jelaskan panjang lebar tadi. Itu ya kira-kira. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan peserta jika masih ada pertanyaan. Saya tambahkan ya, saya contohkan begini ya, agar tidak salah paham nanti bernyanyi itu seperti bayangan adik-adik sekalian itu bernyanyi seperti bernyanyi biasa. Ada seorang penyanyi seriosa, suaranya luar biasa. Pavarotti namanya. Itu vokalis
seriosa terhebat di dunia. Ketika dia membawakan lagu itu bernyanyi namanya. Ketika Inul Daratista atau siapapun penyanyi-penyanyi dangdut kita menyampaikan lagunya itu bernyanyi. Sama dengan Pavarotti tadi bernyanyi. Tapi bernyanyi dengan kualitas yang berbeda. Jadi Ebet bernyanyi. Kus Plus bernyanyi. Semua bernyanyi. Tapi kualitas nyanyiannya kan berbeda. Jadi yang disebut bernyanyi itu adalah menadakan syair. Melakukan syair. Itu bernyanyi namanya. Arje ketika dia menyampaikan dialog-dialognya dengan nada-nada dengan lagu itu bernyanyi namanya juga. Tapi bernyanyi dalam konteks karakter yang berbeda. Itu ya itu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sekiranya rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan lagi yang dapat disampaikan ke narasumber kita pada hari ini? Dapat langsung disampaikan. Atau mungkin Bapak, Ya. jika ada pemberian contoh mungkin kepada rekan-rekan peserta dan juga Bapak Ibu pembina yang hadir di sini dalam contoh memainkan musik, apakah berkenan mungkin diberikan di room Zoom pada sore hari ini, Bapak? Ini yang saya khawatirkan sejak tadi ya ketika mengikuti Zoom ini. Kalau kita mulai nyontoh, kasih contoh dan seterusnya, kan terbatas sekali. Beda dengan workshop yang kita lakukan secara terbuka langsung. Jadi saya bisa misalnya menunjuk satu grup, ini puisinya, coba saya contohkan dulu. Ini kalimatnya seperti ini, contoh puisinya seperti ini, coba adik nyanyikan dulu. Kemudian suara apa, instrumen apa yang cocok untuk mengiringi, kan bisa seperti itu. Jadi langsung. Kalau ini terbatasnya tidak bisa memberi contoh saya. Contoh seperti apa yang bisa saya berikan? Kalau kalau seorang juri memberi contoh kan kenal ya. Ya, jadi keterbatasan Zoom seperti ini, Zoom meeting seperti ini, ya saya tidak bisa memberikan hal-hal yang praktis ya, yang lebih ke praktik. Kalau secara langsung sangat efektif. Saya bisa menunjuk eh, seseorang atau dalam satu kelompok siapa yang vokalnya bagus, coba contohkan dulu. Terus puisi yang akan diambil seperti ini, kira-kira nuansa seperti apa? Mereka berunding, saya mendengar. Jadi seperti itu, ada komunikasinya dua arah dan langsung lagi, live. Kalau begini susah. Itu ya, maaf. Bisa dilanjut? Mungkin Bapak bisa memberikan informasi lainnya, Bapak, sambil menunggu mungkin ada peserta yang ingin mendapatkan informasi tambahan dari Bapak berkaitan dengan musikalisasi puisi ini.
informasi, saya sulit menyampaikan informasi lain kalau tidak ada pancingan, kalau tidak ada pertanyaan. Jadi sama saja dengan saya mengulang-ulang apa yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau ada pertanyaan yang lebih spesifik menyangkut musikalisasi puisi, di situ saya bisa memberi penjelasan sepanjang yang saya tahu. Kalau saya harus memberikan penjelasan tambahan, ya jujur saja materi saya sudah habis ini. Ya, mungkin saya mau mengulang Ya. lagi biar nggak terlalu lama juga diam nih. Iya, iya, iya. Saya Kita mengulang. sharing ya, Jano ya. Ya, Ya, ya. ya lagi-lagi tentang repetitif itu, Ya. apakah mungkin juga ketika kami menghormati persyaratan di sini yang direvisi tentang pengulangan, tapi eh, salah satu dari kami dapat juara dan dikirim ke nasional dengan persyaratan tanpa pengulangan, berarti kemungkinan besar kami harus take ulang lagi dengan persyaratan yang memfosil itu ya Pak Gus Martin. Ya, ya. Seperti itu Silakan, Jano. jadinya ya. Ya, pokoknya konsekuen aja, tidak usah mengulang misalnya. Ya, konsekuen. Mungkin bisa kalau sekadar ingin memenuhi waktu, berapa waktunya 5 menit ya. Satu misal musikalisasi puisi harus selesai dalam batas waktu maksimal 5 menit, ya mungkin bisa dipikirkanlah kemungkinan-kemungkinan lain tanpa pengulangan misalnya. Misalnya di sisi musikalnya atau di instrumennya ada jeda-jeda yang diisi dengan musik misalnya, atau seperti apa, atau ada puisi apa jeda-jeda yang memang pause lagu musik saja misalnya, kan bisa seperti itu, tidak mesti harus full syair itu dinyanyikan di semua bagian. Ada memang bagian yang musiknya saja misalnya, atau di pertengahan atau di awal atau di akhir, silakan. Ya, pengulangan yang saya harapkan di sini, saya menggunakan kata harapkan ya itu karena alih wahana puisi Ya, aja benar, sih, benar. ya Ya, betul. untuk mempertegas mungkin beberapa Ya. kalimat kita ulangi itu, ulang ya. misalnya seperti puisi reader saling senggoh itu bait kedua bermakna pakrimi seperti itu, saya puzzle semua kata-katanya sehingga makna pakriminya lebih Ya, kuat. itu yang saya sebut dengan pengulangan yang efektif. Ya memang kalau diulang dia akan menjadi bagus sekali. Tapi kan ada yang memang mengulang jelek jadinya. Iya. Itu ada memang puisi-puisi yang cocok, tapi kan tidak mengulang kata ya. Karena para pengarang sudah efektif sekali memilih kata-kata di dalam kalimat. Kalau kita ulang katanya satu kata misalnya, itu kan nanti hancur kita. Hancur puisi itu. Iya, benar. Ya. Pengulangan ya untuk memang memperkuat makna puisi itu tadi kan, Pak. Ya. Ya, itu aja sih. Dan mungkin saya mohon izin untuk merespon peserta lain yang silakan. Yang laptop itu kecurigaan laptop menggunakan karya musik orang lain itu, mungkin dari kami yang terbiasa memanfaatkan kemajuan teknologi dalam konteks musik puisi, kami bisa mengirim file program kami dan silakan periksa. Jadi it's okay untuk kami. Begitu juga kalau tanpa laptop juga masih ada yang mengutip melodi seperti tahun lalu ada melodi kawan saya gamelan pesel di input ke gitar seperti itu, belum tentu tanpa menggunakan laptop tidak menjadi pluralisme ya Pak. Seperti itu sih kayaknya, dan saya setuju dengan Tan Leo bahwa musik puisi tidak anti teknologi. Manfaatin aja semua. Makanya tahun lalu cukup ribut ketika di nasional ada isu laptop bukan alat musik itu. Ya, saya tertarik dengan ini bahwa kecurangan itu
tidak tidak harus tampil dari teknologi ya, misalnya ada kecurangan-kecurangan misalnya di dalam mengaransemen lagu. Saya sepanjang saya sebagai juri banyak sekali eh, peserta yang membawakan satu puisi dengan nada-nada lagu yang sudah ada. Jadi dia tinggal memasukkan kata itu di nada lagu yang sudah ada itu. Jadi saya terutama sangat sensitif itu, sangat peka. Saya tahulah itu. Yo ini lagu ini. Nah, lagunya Panbas Gereja Tua. Tiba-tiba katanya diganti, kata-kata diganti dengan puisi yang diwajibkan misalnya. Kita tahulah itu. Jadi kecurangan atau plagiat itu tidak harus tampil di teknologi. Yang kecurangan di depan mata itu sudah kita tahu itu. Gitu. Terima kasih Janu sudah mengingatkan. Ya, Ya, nggih semua. nggih. Ya. Silakan Bapak dan Ibu pembina yang lain, mungkin peserta lainnya juga ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa langsung ditanyakan kepada Pak Gus Martin karena waktu pertemuan kita masih ada lebih dari 1 jam sampai pukul 16. Sehingga kalau ada informasi yang perlu ditambahkan oleh Pak Gus Martin, silahkan Bapak dan Ibu pembina, teman-teman peserta, dipersilahkan. Ya, kami melihat untuk peserta di sini ada beberapa sekolah, Ya. mungkin ada dari SMA 1 Tabanan, sepertinya belum ada pertanyaan sama sekali, belum ada komentar apapun. Silahkan kalau memang ingin mengajukan pertanyaan atau berkomentar atau berbagi pengalaman berkaitan dengan keikutsertaan dalam festival musikalisasi puisi sebelumnya atau dari sekolah yang lain. Ya, SMA 1 Tabanan ini potensinya luar biasa nih. Sepanjang saya tahu nih. Kalau dari SMA Negeri 1 Tembuku, SMA 4 Singaraja, SMA 1 Sawan, SMA 1 Manggis, silakan. Yang dari MA mana namanya? Silakan, masih cukup waktu kalau ingin berdiskusi lebih lanjut. Dari SMA 1 Manggis,
Bapak Ibu pembina atau teman-teman peserta, atau mungkin hanya menyalakan Zoom saja kemudian ditinggal? Silakan dari SMA 1 Tembuku. Untuk mengisi waktu, barangkali dari panitia perlu menjelaskan apa proses penjurian nanti seperti apa. Misalnya, apakah materi itu dikirim kepada masing-masing juri untuk dinilai atau seperti apa? Mungkin panitia perlu menjelaskan itu juga ya. Baik, terima kasih Ya, Gus Martin. Berkaitan dengan proses penjurian, tentu saja karena ini nanti kan peserta mengirimkan karya dalam bentuk tautan video, jadi peserta ya. mengunggah video di YouTube, Mhm. kemudian mendaftarkan dan mengirimkan tautannya kepada kami. Dan untuk proses penjurian, kami akan mengirimkan terlebih dahulu kepada ketiga juri. Kemudian kami akan memanggil, jadi mengumpulkan ketiga juri itu di Balai Bahasa. Ya, dengan sudah ada hasil masing-masing nominasi juri. Betul. Jadi Ya, nanti eh, untuk tidak terlalu lama proses penjurian di Balai ya, Bahasa, jadi ya, Bapak juri ini sudah mendapatkan hasil, kemudian mendiskusikan seperti ya, apa hasilnya di Balai Bahasa begitu. ya, Kan ya. situ, Pak. Makasih. Perlu diingatkan lagi di masing-masing karya tidak ada yang eh, memperkenalkan diri, langsung saja. Mungkin judul puisi sama penulis puisi di teks saja, kemudian langsung membawakan. Tidak ada, saya dulu pernah ada peserta yang memberi pengantar. Kami dari SMA ini mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang semacam itu. Jadi jangan sampai ada uh, isi seperti itu. Jadi langsung saja karya, kemudian ada tertulis saja di teks judul puisi, pengarang, selesai. Tidak disebutkan asal dari mana. Ya, masih. Benar, Pak. Sesuai dengan ketentuan memang demikian. Jadi Ya. peserta tidak diperkenankan untuk memperkenalkan diri. Hmm. Mungkin dari eh, peserta yang hadir saat ini, ada yang berkenan untuk menampilkan salah satu karya musikalisasi puisinya, atau jika ada rekamannya, dipersilahkan. Itu ada pertanyaan masuk, mungkin perlu dijelaskan panitia itu. Baik, pertanyaannya dari Bapak I Dewa Gede Pratama Adi Nugraha dari SMN 1 Semarapura. Izin bertanya untuk seleksinya diadakan tahun berapa nggih? Mungkin bisa langsung jawab oleh Mas Aji secara langsung.
Baik, Bapak dan Ibu, Pak Gus Martin, narasumber, Bapak Ibu pembina, teman-teman peserta, karena ya sudah tidak ada informasi lagi yang mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Gus Martin, kemudian peserta juga sudah tidak perlu informasi tambahan, dan sekarang sudah pukul 3, mungkin dapat kita akhiri saja untuk lebih efektif waktu kita. Jadi silahkan moderator dapat memandu untuk mengakhiri, tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mohon semuanya bisa mengaktifkan kamera, kita foto bersama dulu. Baik, sesi foto bersama akan saya pandu. Bapak Ibu bisa tolong dihidupkan share kameranya. Sebelumnya jangan lupa Bapak Ibu teman-teman yang hadir untuk mengisi daftar hadir. Baik, kita foto bersama. Baik, sesi foto bersama izin saya pandu. Untuk di slide pertama, 1, 2, 3. Baik, di slide kedua, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mungkin bisa diingatkan besok kita kembali lagi dengan pemateri berikutnya. Ya, Bapak dan Ibu, Pak Gus Martin, terima kasih. Nanti boleh suara moderator. Sebelumnya saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu serta peserta yang lain bahwa besok kita akan mengikuti kegiatan di hari ketiga dengan narasumber Mas Mario Lawi yang akan menyampaikan materi tentang kreativitas musikalisasi puisi. Jadi mohon Bapak dan Ibu yang hadir hari ini juga dapat hadir esok hari. Silahkan pemandu. Baik hadirin yang berbahagia, sampailah kita di ujung acara webinar Bengkel Musikalisasi Puisi tahun 2024. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan peserta, khususnya kepada Bapak Gus Martin selaku narasumber kita pada hari ini yang telah mengikuti rangkaian kegiatan Bengkel Musikalisasi Puisi tahun 2024 dengan penuh antusias. Tak lupa juga kami mohon maaf jika selama berjalannya acara terdapat perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Untuk itu saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa di webinar Bengkel Musikalisasi Puisi tahun 2024 hari ketiga esok hari. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Gus Martin.